Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari mahasiswa PGSD Uniru 2024. Kami akan observasi di sanggar tari yaitu Sekar Putri yang berada di Kelurahan Batu Retno dengan pemilik sanggar tari dengan Ibu Sri Sulawati. Mengenai itu sebelumnya kami minta izin terlebih dahulu, ingin bertanya-tanya, ingin tahu, ingin lebih mengerti tentang sanggar tari Putri itu. Bisa dijelaskan mengenai kepengurusan sanggar tari Putri ini dan pada tahun berapa didirikan serta dinaungi apa saja sih sanggar tari Putri? Ya, untuk sanggar tari Sekar Putri itu berdirinya pada tahun 1992. Jadi sampai sekarang ini sudah berapa tahun Mbak itu? Sampai sekarang sudah lama ya, hampir 30 tahun. Terus pengurus sanggar saya sendiri atas nama Sri Sulawati sebagai ketua sanggar. Saya sendiri pada tahun 1992 itu sudah mengajar di Semada sebagai guru seni. Kebetulan rumah saya di sini di Kabupaten Tuban ini belum ada sanggar. Saya mencoba untuk mendirikan sanggar ini bersama pelatihnya yaitu Mbak Dewi Cahyani, disebut dengan Kakak Yeyen yang di sanggar. Itu guru SMK Negeri Palang. Yang bendaharanya juga ada dari Bapak Bambang. Dulu Bu Sri ini sudah almarhum, sekarang nanti Bapak Bambang juga guru dari SMP Jenung. Jadi sanggar ini dikelola pada pengurus-pengurus sanggar ini, jadi tidak mengambil dari luar. Itu adalah saudara-saudara saya sendiri untuk pengurusnya. Terus untuk pembiayaan sanggar itu tidak dibiayai oleh pemerintah, jadi secara formal pribadi. Dana-dana itu untuk dikembangkan kebutuhan sanggar ya. Terus untuk naungannya, sanggar ini dinaungi oleh Dinas Pariwisata pada tahun itu ya, karena Dinas Pariwisata sebelum mendirikan seni dulu pernah sanggar ini bergabung dengan Dinas Pendidikan. Setelah Dinas Pariwisata keluar dari Dinas Pendidikan, kita mengikuti Dinas Pariwisata karena pariwisata itu lebih tepat di sanggar secara non formal, yaitu tidak dinaungi oleh Dinas Pendidikan. Kalau Dinas Pendidikan itu kan dinas untuk sekolah formal. Jadi itu penjelasannya dari pengurus sanggar sampai dengan berdirinya sampai sekarang. Insya Allah murid-muridnya masih di atas 50 anak dan tidak pernah tidak ada murid ya. Jadi sanggar ini merekrut anak-anak di Kabupaten Tuban. Yang lain monggo, yang lain ditanyakan apa saja. Ibu, saya izin bertanya, kira-kira untuk jadwal latihan itu dari apa dan kira-kira jam berapa? Barangkali ada teman-teman yang mau ikut. Nah, kalau di sanggar Sekar Putri ini, karena sanggarnya di daerah Tuban, berarti kan tidak di daerah yang kota. Tuban itu di daerah yang desa, jadi tidak ada bandingannya dengan daerah kota seperti Surabaya, seperti Malang, seperti Jakarta. Materinya juga beda, usianya juga beda. Kalau di sini sanggar ini dikelompokkan dari usia TK, Mbak. TK, SD kelas 1 sampai 6, SMP kelas 6, 7, 8, 9, SMA 10, 11, 12 mahasiswa, atau sampai ke guru, calon-calon guru seperti kalian.
PGSD kan itu guru kelas, itu bisa mengikuti di sanggar, mengikuti materi tari, nanti dibawa ke setelah sampai lulus menjadi guru SD, itu kan materinya materi guru kelas, bukan guru mata pelajaran, kan sampai termasuk di dalamnya gitu. Jadi kalau usia di sini dikelompokkan dalam jam, jadi jam. Misalkan kalau dilaksanakan di sini dilaksanakannya yang pasti itu hari Minggu. Di lain hari Minggu itu hanya dipakai untuk kepentingan, contohnya kalau ada event di luar, diminta oleh dinas pariwisata. Pariwisata meminta Sanggar Sekar Putri di alun-alun atau di dinas atau di lingkungan Kabupaten Tuban, kalau ada pembukaan apa minta anak-anak siswa dari Sanggar Sekar Putri itu kan melatih sendiri, berarti di luar hari Minggu, bisa hari lainnya Minggu sore hari. Kalau hari Minggu itu mulai jam 8 sampai jam setengah 9 masuk itu di usaha TK. SD itu masuknya jam setengah 9 sampai 1 jam setengah, jam 10 ya 10 ada jeda sedikit seperempat jam, terus nanti masuk usia agak SMP SMA, bahkan guru-guru bisa mengikuti di sana sini materinya. Untuk materi memang tidak dikelompokkan, Mbak. Materi Jawa Timur, kalau di Jawa Timur itu materinya beda-beda. Kalau anak Jawa Timur ya tidak bisa mengikuti anak tadi Bali, beda-beda bayarnya beda-beda. Kalau di sini mengikuti perkembangan zaman. Sekarang anak-anak muda, adik-adik juga mengikuti. Tidak hanya anak muda, adik-adik juga mengikuti. Kalau materi disesuaikan anaknya. Contohnya kalau anak TK, masa anak TK mau dikasih ngeremong, kan tidak mungkin. Berarti anak TK itu sesuai lagu-lagu yang disenangi anak-anak. Kalau ada tari kreasi yang disenangi anak-anak. Kalau materi, jelas materinya kreasi, tradisi, sama klasik lah. Yang jelas itu. Kalau modern beda. Jadi termasuk itu adalah seni yang diprogramkan oleh pemerintah, seni Indonesia. Jadi tidak modern ya. Kalau materi ya tadi misalkan di kelompok TK itu Jawang Usia kelas 1 itu materinya yang ringan, anaknya senang, makanya di sini di Sanggar sini tidak pernah ada murid. Terus sampai tahun sekian, sampai tahun 1992 sampai 2025 itu terus tidak pernah berhenti di sini. Kalau nanti jamnya sudah SD ya materinya SD ya. Kalau nanti di SMP, SMA ya materinya SMP SMA. Nah tentang anak-anak ini nanti dikelompokkan sesuai dengan usia dan materinya. Jadi materinya tidak baku bahwa materi memang tak berikan tahun ini tidak. Ya, jadi nanti karena anak-anak di formal di Sanggar itu tidak selamanya mengikuti sampai dengan anak yang sekolah yang formal. Kalau formal SMA kan harus tamat 3 tahun. Anak aja kan harus lulus 6 tahun. Kalau Sanggar kadang baru 1 tahun sudah tidak kembali, sudah mengikuti lagi, ada sesuatu yang sampai ada mengikuti sampai anaknya pintar, sampai bisa dibawa ke lomba. Jadi ya itu tentang gimana penjelasan saya, paham ya? Terus selanjutnya banyak kalau mau bisa saya tambah lagi, monggo apalagi yang mau ditanyakan. Setelah materinya itu selesai diajarkan, itu apakah ada program-program yang akan direncanakan berikutnya? Oh gini, materi yang sudah disampaikan ke anak-anak itu bila anaknya bertahan sampai wiraganya baik,
Wiragama yang hari ini sing apik ya. Wiraga, wirama, wirasa bagus. Itu kan di sanggar mesti ada program. Jadi programnya itu dari awal itu sudah, kalau nanti ada murid sampai mengikuti jenjang sampai selesai 6 tahun, mestinya dia ada ujian. Di ujian itu satu tahun sekali. Jadi diadakan ujian, bentuknya mendatangkan penguji. Setelah itu anak-anak dijak syuting. Jadi anak-anak dijak syuting ke dinas pariwisata, yaitu di Buaban. Anak diriasi biar tahu bahwa tari lemong itu bajunya begini. Tapi kalau anaknya banyak ya dikelompokkan sesuai usia, sesuai tarinya. Misalkan dalam 1 tahun mendapatkan 3 kali. Kalau ujiannya nanti tanpa pakai busana, berarti diuji semua. Terus nanti kalau sudah diumumkan bisa memilih tari, jadi dipakai 1 tari saja. Jadi sifatnya hanya apresiasi bahwa aku iso tari lemong, saya dapat tari lemong, nari dijadi diriasi sebagai apresiasi saja. Kalau ujiannya tidak pakai busana, kalau sudah ditampilkan namanya siswa, namanya anak masih usia dini hari, punya talent nari, itu bangga bagi orang tua. Jadi kalau program selain 1 tahun diadakannya ujian, juga diadakan ini silang sanggar. Dulu pernah tahun berapa ya Mbak, sebelum 2000 itu dulu dari Sanggar Jombang itu masuk ke sini, yang ketuanya yaitu Mbak Dian ya, jadi sanggar lain masuk ke sini. Terus untuk lomba-lomba di Jawa Timur itu kan yang punya Jawa Timur kepalanya kebetulan teman saya Pak Robe SSN dulu kuliah. Itu pasti kalau ada lomba sanggar mesti dikabari. Tinggal kalau mengikuti anaknya itu sudah mumpuni narinya, wiraganya, wiraga, wiramanya bagus, kita ikutan lomba. Tapi efek-efek yang tidak lomba ya bisa. Mungkin dari tadi pariwisata ada info sanggar meminta pembukaan, atau secara pribadi misalkan ada pernikahan, apa itu baru ada program, itu kan apresiasi pada itu ya. Untuk sudah jelas materi dan naungannya dinas pariwisata, insya Allah sudah jelas. Kira-kira apalagi yang mau ditanyakan? Saya bersama untuk minat ya. Iya, Mau latihan bisa. Mbak ini nanti kalau mau latihan memang cari ilmu, ya nggak usah sungkan. Kalau nanti anak-anak ini dari SMP SMA sudah mahir, saya sebagai calon guru mengikuti di belakangnya, ya tidak apa-apa. Dulu ada guru pang itu sampai mahir, sekarang jadi kepala sekolah, ya jadi guru TK. Di sini sering dititipkan dari guru-guru mengikuti, karena mbaknya yang jelas ilmu itu selain ilmu kanan ini, otak kanan dan otak kiri, dan ini kreativitas, yang ini ilmu kayak matematika, ilmu pasti. Otak kita kan ada 2. Jadi kalau seni itu di otak yang kreativitas, dan kita nanti jangkauannya setelah sampai ini dari kuliah di Nero ini dari BGSD, hasilnya itu seperti berkunjung ke sanggar ini sangat bermanfaat sekali, karena ilmu ini adalah ilmu yang pastinya untuk perkembangan anak SD. Jadi lebih bagus mengikuti. Kalau ada waktu kosong minggu ke sini mengikuti. Baik, Ibu Susi, sekiranya dari kami cukup. Terima kasih atas materinya. Terima kasih
atas waktunya. Maaf telah mengganggu. Ya, semoga adik-adik dari Universitas Uniro ini di jurusan PGSD, apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik di masa akan datang, sukses selalu menjadi ibu calon ibu guru SD. Amin. Itu aja dari saya juga minta maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan di adik-adik semua, yaitu calon guru, mahasiswa di Uniro ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.